Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Daiwaridani dari kelas 12 1A akan mempresentasikan materi PAI dengan tema Bab 1, Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Materi yang akan saya sampaikan yaitu A. Hari akhir menurut Al-Quran, B. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan, C. Bukti indrawi terjadinya hari akhir, D. Periode hari akhir, F. Hakikat beriman kepada hari akhir, G. Hikmah beriman kepada hari akhir, H. Kaitan hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. A. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancur leburnya alam semesta secara total. B. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menurut geologi, yaitu zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi menjadi cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala atau hancur. Yang kedua yaitu hari akhir menurut fisika, yaitu suatu ketika matahari tidak muncul atau bercahaya redup karena tenaganya atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun sehingga gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. C. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya yang diletakkan di tiap-tiap bangunan di atas bukit. D. Periode hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk di alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga yaitu buku catatan atau kitab perjalanan hidup, yaitu kitab catatan yang berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia yang sudah dicatat oleh malaikat, raqib, dan atid. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. 5. Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amalan setiap manusia. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara yaitu berupa surga. Dan yang terakhir, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengejarkan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan pula. E. Hakikat iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. F. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.